Pada video kali ini kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat: istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata filsafat Arab pada filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia merupakan kata menjemuk yang tersusun dari kata filosofi atau pilihan yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kreatif, pengetahuan. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Sedangkan pengertian filsafat Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Sistem filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritik dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kehangatan budaya bangsa dan dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya mendasarkan dan menyeluruh. Yang berikut, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu cara deduktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi ketuhanan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara indukatif. Cara indukatif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukanlah Pancasila. 2. Pancasila bersifat integralistis, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila menghargai keagamaan dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokrasi, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pancasila menolak segala bentuk penindas, diskriminasi, atau kekerasan terhadap sesama manusia. 5. Pancasila bersifat sebagai religius sosial, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, Pancasila bersifat flumenis patriotis, yaitu membutuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles, hakikat suatu atau tantangan ada keberadaan atau eksistensi, atau disamakan artinya dengan metafisika. Secara etologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari nilai-nilai Pancasila. Dasar ontologis Pancasila dapat pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu
popularis atau menodulasi. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara etimologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raja, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang waktu pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukan sebagai sistem pengetahuan. Susunan dan arti Pancasila meliputi 3 hal antara lain. Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila, yang merupakan inti dari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan keanekaragaman kehidupan konkret. Yang kedua, Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi Pancasila dalam arti realisasi praktis dan berbagai bidang dalam kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Yang ketiga, aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila apakah hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis juga berarti teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Ada 3 nilai dalam aksiologis filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, dasar. Nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai adil, yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu ditanyakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang akan diproses dalam peraturan, mekanisme, lembaga negara. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dapat kita laksanakan dalam kenyataan. Pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mendapatkan masyarakat untuk manfaat dalam pengambilan keputusan, yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kementerian dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Dalam bidang sosial, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem sosial gotong royong yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam bidang sosial, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem sosial gotong royong yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem sosial Bhinneka Tunggal Ika yang menghormati keagamaan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam bidang budaya, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem budaya nasional yang mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari berbagai unsur budaya lokal. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem budaya terbuka yang menerima pengaruh budaya asing yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem hukum nasional yang berdasar pada Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Dalam bidang pertahanan keamanan, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan ketuhanan negara. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan yang damai dan kompetitif dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan prinsip non-blok.